Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Khatiman jamaah salat zuhur yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang masih memberikan nikmat sehat kepada kita semua, nikmat kesempatan sehingga bisa kembali beraktivitas seperti biasa dan tentunya melaksanakan serangkaian ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin kita, suri tauladan yang terbaik sepanjang zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya hingga umatnya yang istiqomah menjalankan ajaran-ajaran. Khadiman rahmatullah, hadis arba'in atau 42 hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, yang menjadi secara umum pedoman tentunya setelah Al-Quran, karena berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang praktis dalam kehidupan keseharian kita. Diawali di hadis yang pertama itu tentang niat dan keikhlasan tentunya. Hadis ini hanya dibawakan oleh Umar bin Khattab, jadi disebutnya hadis ini hadis ahad, hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang, yaitu seorang Umar bin Khattab. Tetapi karena maknanya walaupun hanya dibawa oleh seorang Umar bin Khattab, makna dan isi kandungannya itu sangat sesuai dengan realitas dan tentunya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka hadis ini hampir di setiap susunan hadis, kitab-kitab hadis itu selalu ditempatkan menjadi hadis nomor pertama, karena berkaitan dengan niat ya, dalam yang menjadi ruh dalam setiap ibadah, perbuatan, ucapan kita semua. Saya bacakan hadisnya secara global. Bismillahirrahmanirrahim. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Amirul Mukminin, ya, salah satu gelar beliau karena memang khalifah yang kedua di antara Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Hafs Umar bin Khattab. Nama beliau adalah Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Ya. Hadis ini sangat familiar, walaupun sebenarnya hadis ini tidak sampai di situ, cukup panjang, tapi ini sudah menggambarkan isi dan kandungannya sebenarnya. Ya, banyak yang sudah hafal sampai innamal a'malu binniyat saja sudah hafal, itu juga sudah alhamdulillah segitu juga. Tetapi ternyata hadisnya itu cukup panjang, ya. Kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal perbuatan itu ya tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seseorang itu mendapat pahala, balasan, imbalan itu manawa, sesuai apa yang diniatkan. Lalu kemudian konteksnya Rasulullah membawakan kepada konteks hijrah. Faman kanat hijratuhu, maka barang siapa, kata Rasulullah, yang hijrahnya, kalau konteks hadis ini hijrah saat itu adalah hijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Tapi kalau konteks sekarang, hijrah di sini global, Pak. Hijrahnya bukan makaniyah lagi, bukan tempat, tapi maknawiyah. Dari yang kemusyrikan jadi tauhid, itu hijrah. Dari kemudian akhlaknya buruk menjadi akhlaknya yang baik, itu hijrah. Dari yang jarang berjamaah, salat lima waktu jarang berjamaah, jadi rajin berjamaah, itu hijrah. Nah, kata Rasul, siapa yang hijrahnya secara global ilallahi wa rasulihi, hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, artinya mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka kata Rasul, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu memang karena Allah dan Rasul, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena mencari ridhonya
dan mendapat pahala dari Allah karena mengikuti Rasulnya. Jadi diibaratkan hijrahnya itu sudah atas, Allah dan Rasulnya itu sudah posisi paling atas, maka dia akan mendapatkan apapun yang ke bawahnya, Pak. Apa saja yang di bawahnya dari keberkahan niat kita yang ikhlas itu akan didapatkan. Tetapi waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, tapi kalau hijrahnya karena dunia, ya, karena dunia dan kesenangannya tentu yang ingin diraihnya, awimra'atin yankihuha, atau karena wanita yang ingin dinikahinya. Karena konteks hijrah saat Rasulullah ke Makkah, dari Makkah ke Madinah itu tidaklah mudah. Orang-orang Makkah atau muhajirin itu harus meninggalkan semua kesenangannya di tanah air. Bagaimanapun tanah air mereka tetaplah tempat yang paling istimewa bagi mereka, yang paling menyenangkan bagi mereka, karena itu tanah kelahiran mereka. Tidak mudah bagi Abdurrahman bin Auf, seorang kaya raya, harus meninggalkan segala kekayaannya, segala kesuksesan bisnisnya di Mekah, harus kemudian hanya baju di badan. Karena itu semua kan diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Itu semua tidak boleh dibawa keluar, artinya dirampas paksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi Abdurrahman bin Auf itu benar-benar berada pada posisi paling rendah di saat kemudian karir bisnisnya itu sebenarnya sudah ada di puncak. Harus kemudian jatuh serendah-rendahnya, harus memulai lagi dari nol, dari awal. Dan itu tidak mudah. Maka kemudian dengan niat inilah tersaring. Niat inilah alat penyaringan. Mana kira-kira yang orang-orang muhajir ini yang benar-benar tulus ikhlas hijrah mengikuti Rasulullah, tapi mana yang kemudian di situ ada terselip keinginan-keinginan yang lain, ataupun justru memang tidak sama sekali ingin berhijrah. Maka banyak istri-istri para sahabat yang lebih memilih untuk tetap di Mekah, lebih memilih tetap menjadi hamba-hamba berhala, mengikuti Abu Lahab, Abu Jahal dan kawan-kawannya, karena tidak ingin jatuh miskin, karena tidak ingin kelaparan, karena tidak ingin kemudian menjadi terhina karena hijrah. Ya mereka lebih memilih itu. Maka kata Rasulullah, ya sudah, istri-istri yang memilih seperti itu diceraikan karena sudah tidak seakidah, ya, karena sudah tidak sejalan lagi dengan perintah Allah dan Rasulnya. Maka banyak kemudian sahabat-sahabat menjadi duda karena keadaan yang memaksa itu, tetapi tentunya karena perintah Allah Subhanahu wa taala di balik itu semua. Dan mereka berangkat ke Makkah Madinah itu benar-benar tidak memiliki harta sedikit pun. Bahkan dengan ancaman bunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka kata Rasulullah, akan ada kemudian mereka yang hijrahnya itu karena dunia yang ingin ditempuh. Siapa tahu ke Madinah kemudian jadi lebih baik lagi ekonomi dan lain sebagainya. Awimratin yang kiwa, udahlah nggak apa-apa. Istri yang di sini nggak ikut di Mekah, siapa tahu di Madinah dapat. Mungkin di Madinah lebih cantik begitu. Ini kan kemudian ada niat-niat seperti itu pasti ada gitu. Lalu oleh Rasulullah coba disaring dengan niat itu. Ya, maka siapa yang niatnya karena dunia, karena wanita yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, kata Rasul, dapat dia. Dapat. Kalau kemudian bapak ibu bekerja hanya untuk semata-matanya untuk angka nominal gaji, dapat bapak ibu dapat. Tapi cuma sampai di situ gitu. Kalau hijrah karena Allah dan Rasulnya, ke bawahnya dapat, Pak. Apa yang bapak ibu inginkan akan diberikan, dan apa yang bapak ibu butuhkan akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hanya sampai dunia, ya udah sampai di sini. Dari Allah dan Rasulnya nggak dapat. Ya udah dapat itu. Makanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mereka fokus dunia, dapat nggak, Pak? Dapat kan? Dunianya dapat mereka. Bahkan lebih hebat dunianya daripada kita. Karena itu fokusnya. Coba bapak ibu fokus saja dunia, bisnis dan lain sebagainya, tanpa memikirkan ibadah, tanpa mengenal Allah Subhanahu wa taala, dapat, Pak. Bu. Tapi itu cuma sampai di situ aja dapat. Nah, untuk orang yang beriman, niat itu sangat urgent sekali, sangat penting sekali, dan sangat vital sekali, mendasar gitu. Karena inilah sebagai sebuah ruh dari setiap amal ibadah kita.
Makanya dalam niat itu kata Rasulullah, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Betapa banyak amal yang sepele, kecil, tetapi karena niatnya maka di sisi Allah jadi besar, bernilai. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Tapi betapa banyak amalan yang besar kita anggap besar, tetapi kita kecilkan dengan niat kita yang hina niatnya, hanya semata-mata karena urusan dunia, maka jadi kecillah amalan tersebut padahal asalnya besar. Nah, niat di sini kalau kita kaitkan dengan ibadah, di sini Rasulullah menyebutkan innamal a'malu, al-a'mal jamak dari amal, bentuk plural dari amal. Berarti semua amal, baik itu yang sifatnya fisik ataupun lisan, baik yang nampak ataupun tersembunyi, maka dibutuhkan niat di situ. Dibutuhkan niat di situ. Dan kalau dalam hal ibadah, dalam ilmu fikih mungkin disediakan bagi, tentu ibadah itu ada yang mahdhu, ada yang ghair mahdhu. Kalau ibadah mahdhu ya seperti sholat, puasa, zakat, ibadah-ibadah ritual yang sudah ditentukan segala macam tata cara dan teknisnya. Itu tentu membutuhkan niat karena itu syarat diterimanya ibadah. Tetapi ada dalam Islam yang tadi disebutkan amalan-amalan sepele ataupun yang disebut mungkin amalan keseharian, rutinitas kita, Pak. Ketika kita niatkan ibadah, maka itu jadi berpahala. Maka itu jadi berpahala. Jadi jangan sepelekan ketika Bapak Ibu keluar dari rumah untuk mencari nafkah. Kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu jadi ibadah. Sebab kalau hanya rutinitas, kita hanya dapat lelahnya, capeknya, macetnya. Tapi jika diniatkan ibadah, kalaupun tidak sampai, artinya tidak terlaksana, tidak terwujud, insya Allah sudah jadi pahala ibadah di sisi Allah. Ya, sudah jadi pahala ibadah. Bapak berangkat mungkin panas ataupun hujan, ada beberapa banjir, mungkin nggak sampai ke kantor karena memang terhalang banjir. Akhirnya harus terpaksa harus balik lagi. Kalau itu diniatkan ibadah, maka capek lelahnya itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah ibadah. Walaupun nggak sampai ke tempat pekerjaan. Ya. Ini betapa niat itu betul-betul menjadi sebuah ruh dalam ibadah kita, ruh dalam setiap perbuatan kita. Makan minum itu kan, maaf, binatang juga makan dan minum. Ya, tidur itu kan hewan juga tidur, sama seperti kita, karena itu kebutuhan mendasar kita. Itu kebutuhan mendasar, naluri kita ya memang harus makan, harus minum, kemudian kita harus istirahat. Itu semua juga hewan, binatang juga sama. Tetapi apa yang membedakan? Di situ ada niat. Ya. Kenapa Bapak makan? Ya saya lapar, saya makan lah. Kalau saya lapar, saya makan. Ya. Kenapa Ibu minum? Kenapa Ibu tidur? Ya saya ngantuk, ya saya kemudian haus, ya saya. Tapi ketika kenapa Bapak makan? Ya ini perintah dari Allah, kulu washrobu, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah dari apa yang Allah telah berikan di muka bumi ini yang halal dan thayyib. Maka makan kita akan bernilai ibadah. Padahal sebenarnya makannya sama dengan binatang gitu ya, dengan mereka yang tidak beriman pada Allah juga sama, Pak. Tetapi kemudian karena niat, maka makannya itu menjadi bernilai ibadah. Ya. Karena ada niat tadi. Apalagi kalau dalam Islam tidak ada satu amalan yang tidak diiringi dengan doa minimal basmalah. Minimal basmalah. Ya. Makan saja ada doanya, setelah makan aja ada doanya. Padahal binatang juga makan, minum. Ya. Padahal setan juga kan makan dan minum, Pak. Ya dengan jenis makanan mereka tentunya. Makanya dalam hadis Rasul menyebutkan kul biyaminika fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi. Kamu makan dengan tangan kananmu karena setan makan dengan tangan kiri. Berarti setan juga makan. Ada nilai berbeda di antara muslim dengan yang selain itu. Termasuk setan, termasuk iblis. Kan ada perbedaan. Niat itu yang tadinya cuma makan doang, masa sih jadi ibadah? Karena diniatkan ibadah, maka amalan sepele pun tukabbiruhun niyah akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam hal pahalanya. Ya, ini betapa niat itu kalau disebutkan di dalam hadis Rasul sangat vital tadi, sehingga kata Rasul yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya maka niscaya akan mendapatkan pahala.
Tetapi yang hijrahnya karena dunia dan karena ingin wanita yang ingin dinikahinya, ya dia dapat itu saja, dapat. Tetapi dia tidak mendapatkan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menyebutkan an-niyah mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya memang dalam hati. Itu yang kemudian Allah menyebutkan Allahu ya'lamu ma fi sudurikum. Allah yang maha mengetahui apa yang ada dalam dada kalian. Sebab urusan niat itu memang urusan antara kita dengan Allah, Pak. Saya hanya bisa menilai Bapak Ibu dari zahir, nahkum bizawahir katanya. Kita hanya bisa menilai seseorang dari zahirnya. Wallahu ya'lamu bis-sarair. Tapi Allah lah yang maha mengetahui apa yang di dalamnya. Saya tidak bisa menilai hati seseorang karena niat urusannya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab lisan bisa saja mengatakan ikhlas, tetapi tentu hati itulah yang kemudian menjadi barometer nanti penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ada hadis yang sangat terkenal yang menyebutkan 3 orang yang kemudian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang satu seorang yang mati syahid saat peperangan, tapi oleh Allah dimasukkan ke neraka. Kenapa ya Allah? Aku kan syahid. Iya, tapi kamu ingin disebut pahlawan. Ya. Padahal itu nggak terucap, tapi Allah mengetahui hatinya. Kamu ingin disebut pemberani, ya. Kamu ingin mendapatkan gelar kepahlawanan. Lalu yang kedua, seorang yang ahli qurra, hufaz, ya, hafizul Quran. Dia kemudian meninggal dalam keadaan memang seorang qari, seorang hafiz. Kata Allah, kamu hanya ingin disebut hafiz. Kamu kemudian mengajarkan Al-Quran hanya ingin disebut qari. Bukan niat karena Allah Subhanahu wa, karena aku, kata Allah. Masuk neraka juga. Yang satu lagi, seorang yang dermawan, setiap harta yang dimilikinya itu diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kata Allah, kamu hanya ingin disebut Jawad, Karim, seorang yang dermawan, seorang yang pemurah. Tapi bukan ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di sini memang, tetapi niat itu Bapak Ibu adalah sesuatu, atau keikhlasan itu kan sesuatu hal pembelajaran yang tidak ada hentinya. Artinya tidak ada orang yang keikhlasannya itu sudah tingkat tinggi lalu kemudian dia sudah tidak lagi ikhlas. Kenapa? Karena sudah tamat ikhlasnya. Ikhlas itu ya seperti samudra lautan yang sangat luas. Kita hanya disuruh oleh Allah menyelaminya, tapi ujungnya, tepiannya nggak tahu sampai di mana. Selami saja itu. Artinya proses pembelajaran, kan? Ya. Maka disitulah disebutkan bahwa niat itu tempatnya di dalam hati. Karena lisan bisa berkata apapun, tetapi niat tidak. Ya. Di negara kita yang korupsi, kalau nggak ada niat korupsi juga nggak apa-apa, kan? Karena nggak ada niat korupsi, katanya. Ini kan menunjukkan apa? Betapa niat itu tempatnya di dalam hati, ya. Oh, ini nggak korupsi, kenapa nggak ada niat korupsi? Selesai, ya. Walaupun mungkin prakteknya korupsi, nggak ada niat korupsi, ya, nggak ada niat jahat. Karena apa? Dalam hati itu nggak ada yang tahu apa yang kemudian kita niatkan di dalam hati kita, ya. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan betapa kemudian hati itu, niat keikhlasan itu adalah sebuah pembelajaran tadi, ya, sehingga tidak ada orang yang bisa kemudian sudah tingkat tinggi dan kemudian sudah selesai keikhlasannya. Dia tidak belajar lagi untuk ikhlas, ya. Contoh Bapak kemudian infak ataupun sedekah ke sebuah pembangunan masjid. Panitia pembangunan masjid mengumumkan pemasukan itu adalah kewajiban untuk transparansi, ya, mengumumkan. Jadi jangan kemudian Bapak Ibu merasa nggak usah diumumin lah, nanti mengganggu niat dan keikhlasan saya. Enggak, itu masalahnya masalah kita dengan Allah, keikhlasan. Tapi kewajiban panitia pembangunan harus melaporkan keuangan yang didapat. Kalau enggak nanti akan timbul fitnah, ya. Akhirnya Bapak mengatakan, udahlah saya tulis saja hamba Allah, saya infaknya 50 juta. Saya itu hamba Allah. Ya sudah nggak apa-apa, tapi Pak tetap akan kami umumkan walaupun Bapak menyebutkan hamba Allah, tetap kami umumkan. Karena ini harus transparan. Nanti bagaimana? Jangankan 50 juta, 5.000 saja masuk ke dalam kas pembangunan itu harus ada pertanggungjawabannya. Ya, setiap Jumat kan diumumkan bahwa ada pemasukan sekitar. Dan yang infak itu ada, itu yang sedekah ada di saf pertama. Ketika diumumkan hamba Allah 50 juta, lalu kata dia dalam hati, itu saya itu, yang 50 juta saya.
soalnya komplek ini nggak ada yang sanggup. Itu saja sudah mengganggu keikhlasan. Kalaupun dia nggak bicara, dia dehem, nggak berhenti. Ya, jadi begitu diumumkan hamba Allah 50 juta, gitu kan. Jadi semua orang, oh dia yang 50 juta, gitu ya. Itu kan akan mengganggu keikhlasan juga, walaupun dia tidak mengucapkan itu saya yang 50 juta hamba Allah. Lah buat apa ditulis hamba Allah kalau ngaku juga gitu? Ya, sudah aja tulis namanya. Berarti kemudian keikhlasan itu memang pembelajaran, bukan kemudian saya udah ikhlas, ya nggak bisa seperti itu. Bahkan kata Ibnu Taimiyah, orang yang mengucapkan ikhlas sebenarnya dia belum ikhlas karena masih belajar ikhlas. Ya, kamu ikhlas nggak? Aku ikhlas, benar. Ya, itu belum tentu gitu. Karena ini urusan kita dengan Allah, niat itu urusan kita dengan Allah. Maka kenapa kemudian yang sangat kita khawatirkan adalah apa yang ada dalam hati sebenarnya. Karena apa yang ada di dalam fisik yang nampak ini itu sebenarnya gerakan dari apa yang ada di dalam hati, tetapi bisa memanipulasi. Maka kata Rasulullah, istafti qalbak, hati kecil atau yang disebut nurani itu tidak bisa dibohongi. Tanya, minta fatwa kepada hatimu. Kalau kita dihadapkan sesuatu hal yang secara hukum kita belum tahu dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah, kata Rasul, istafti qalbak, coba tanya hatimu. Pasti hatimu tidak akan pernah berbohong gitu. Karena kalau dosa, kata Rasulullah, al-ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali alaihin nas. Kalau itu dosa, maka hatimu tidak akan pernah tenang, gelisah, dan kamu akan tidak suka kalau diketahui oleh orang lain. Perbuatan dosa itu kan dua aja syaratnya. Ketika hati kita gelisah, dan yang kedua kita nggak mau perbuatan itu diketahui oleh orang lain. Itu sudah indikasi dosa perbuatan kita. Ya. Pokoknya kalau kemudian kita bawa uang yang itu bukan hak kita sampai rumah, pasti kita nggak akan tidur, nggak akan nyenyak, gelisah, dan kita nggak mau itu diketahui oleh orang lain. Nah, itu sudah menjadi ciri indikator dosa. Oleh karena itu yang saya tadi sampaikan bahwa niat itu memang qalbu, gitu ya. Ibu ngurus rumah tangga tanpa ada niat karena Allah, saya rasa banyak yang ingin resign dari ibu rumah tangga. Karena capek, lelah, ya, pusing, ya, beban mental, pikiran, kemudian fisik lelah dari pagi sampai pasti. Kan? Tapi diniatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, niat keikhlasan itu akan menjadi sebuah energi yang entah dari mana membuat orang-orang Makkah kemudian sanggup meninggalkan Madinah seolah ada energi yang luar biasa hebatnya. Membuat perang Badar di saat saum, musim panasnya entah berapa puluh derajat Celcius, kemudian dalam keadaan saum dan hanya memiliki pasukan 300 harus melawan 900 sampai 1000 orang. Entah dari mana itu energi. Itu niat karena Allah Subhanahu Wa Taala yang kemudian mampu kita sanggup bertahan. Ya, Bapak juga kalau tidak karena niat karena Allah Subhanahu Wa Taala melaksanakan perintah Allah, mencari nafkah yang halal dan thayyib, mungkin lebih baik tinggal di rumah. Ya, kata Bapak tinggal di rumah juga pusing, kan? Ya, akhirnya Bapak diniatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari nafkah yang halal dan thayyib. Ibu juga demikian, mendidik anak dan lain sebagainya. Walaupun tidak pernah ada pujian. Nah, ini yang harus kita bedakan. Kita selalu bandingannya ikhlas itu dengan ria. Ria itu mencari, ya, pujian orang. Tapi kalau orang lain memuji atas perbuatan baik Bapak Ibu, wajar nggak? Bapak Ibu terima, wajar. Tapi kalau tidak ada pujian lalu Bapak Ibu ngedumel dan mencari pujian itu, menuntut pujian itu yang disebut ria. Karena alladzina yafrahuna bima atahum min fadli. Jadi kalau kalau kita orang-orang yang berbahagia karena ada karunia dari Allah atau karena sesuatu hal kebaikan yang kita lakukan, terus dipuji oleh anak kita, dipuji oleh suami kita, oleh istri kita, itu hal yang wajar. Tapi kalau kita sudah berbuat, ternyata suami dia, ibu tuh udah masak enak, suami nggak ada pujian sama sekali, lap nambah, tinggalin aja. Akhirnya ibu kemudian nggak muji, udah masak enak-enak, terima kasih, muji, nah itu enggak. Nah itu kan menunjukkan apa? Mencari, ya. Bapak udah capek-capek
nyari nafkah, lalu kemudian sudah transfer, ya, terus nggak ada gitu dari istri, terima kasih ya. Ternyata bapak menuntut itu yang kemudian. Tapi yang penting bapak udah menunaikan tuh. Wah, sudah nyampe, sudah masuk transfer ayah, udah habis lagi, ya, udah habis lagi ya, gitu kan? Mana cukup segitu? Apalagi udah kemudian disebut udah habis, dihina lagi, mana cukup gaji segitu? Di Jakarta 1 bulan, ya, dengan gaji segitu mana cukup? Nah ini yang kemudian tidak diperbolehkan, ya. Ibu kemudian ngedidik anak sampai kemudian bisa ranking 1, nggak ada pujian dari bapak, nggak jadi masalah, atau ucapan terima kasih. Bahkan anaknya begitu kemudian, ayah aku ranking 1, kata suami ibu tuh, kamu papa banget, ya. Ayah itu paling rendah ranking itu 2 dari 3 murid. Itu juga sedikit. Paling rendah ayah itu 2, kamu memang papa. Tapi nggak ada muji, padahal itu kerja keras ibu. Jelas kalau doa nggak usah disebutkan, tapi itu kerja keras ibu mendidik anak. Tapi ibu santai aja sambil mindah-mindahin channel TV, diam aja, ibu nggak apa. Tapi kalau kemudian itu bisa juga karena sayang dalam hati gitu ya. Ya, mana mau bapaknya ngajarin anaknya matematik, mana mau ngajarin ngaji, ya, dia pulang malam dan nah, keikhlasan itu kadang bisa merusak sebuah niat. Maaf, sebuah amal ibadah, ya. Niat itu bisa merusak sebuah amal ibadah, tetapi bisa kemudian melanggengkan amal ibadah, ya. Maka dalam hal infak sedekah saja kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu batalkan, jangan kamu rusak amal pahala sedekahmu karena mengungkit atau karena menyakiti. Kembali kepada niat kita, ya. Nah, ikhwatiman rahimakumullah, itu hadis arba'in nomor 1 yang menjelaskan tentang urgensi niat dalam setiap amal ibadah kita. Maka tadi kaidahnya rubba amalin shagirin tukabbiruhun niyah, betapa banyak amalan ibadah yang kecil, yang sepele menurut kita, tapi kemudian besar di sisi Allah karena niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah, tapi betapa banyak amalan yang besar, ya, yang melelahkan tetapi bisa jadi kecil di sisi Allah karena niat. Artinya masing-masing berperan sebagai hamba Allah, apapun posisi dan jabatannya. Bukan jabatan, yang terpenting adalah kontribusi kita, dan itu yang akan menjadi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatiwan rahimakumullah, mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Sebelum nanti ditutup dan ada pertanyaan, silakan sebelum ditutup. Jazakumullah khairan. Silakan kalau ada dari Bapak.